Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pagi hari ini memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan amanah kehidupan, masih memberikan kesempatan untuk bisa berada di permukaan bumi ini, tentu membawa misi ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kita, menurunkan kita ke muka bumi ini untuk membawa risalah rahmatan lil alamin. Semoga keberadaan kita di muka bumi ini menjadi wasilah kebahagiaan buat seluruh makhluk Allah yang lain, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wabil khusus buat keluarga besar kita, anak keturunan daripada Haji Nusuk, yang hari ini saya doakan semoga tetap berada dalam limpahan rahmat, limpahan taufik, limpahan karunia, rezekinya bermanfaat, rezekinya halalan thayyibah, dan senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Seluruh keluarga, khususnya para om, para paman, para tante, sepupu, adik, kakak, pada pertemuan kita yang kedua pada kesempatan kali ini masih keberlanjutan dari pertemuan yang pertama. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud seperti manusia. Lalu Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertanyaan pertamanya, "Ya Rasul, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu yang pertama adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau mendirikan sholat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau haji bagi yang mampu. Lalu pertanyaan kedua daripada Jibril adalah akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku ya Rasul, apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah, meyakini Allah, kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada nabi dan rasul, engkau beriman kepada qada dan qadar, dan engkau beriman kepada hari pembalasan, atau biasa kita sebut dengan nama hari kiamat. Lalu pertanyaan ketiga daripada Jibril, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah dan seakan-akan engkau melihat Dia, dan jika engkau tidak melihatnya, maka Allah yang akan melihat engkau. Pemirsa sekalian, para om, para keluarga, di setiap pertanyaan Nabi membenarkan, ya. Di setiap pertanyaan Jibril membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi.
Tapi yang paling penting, ilmu yang paling penting yang bisa kita petik dari hadis ini ada 3. Inilah yang saya ingin sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah dari pertanyaan ma huwal Islam tersebut, maka lahirlah ilmu yang kita sebut hari ini dengan nama ilmu fikih. Jadi Islam itu, kalau boleh saya katakan, dia adalah ekspresi raga. Islam itu harus digerakkan. Islam itu mesti ipukedo, ni kero-keroan na sangat omandar. Ya. Atau bahasa lainnya, Islam itu syariat. Ya, sholat kita harus bergerak. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring isyarat. Kalau isyarat juga sudah tidak ada, maka kita disimpan di depan imam, disolati ki, disempejangi ki. Kemudian begitu juga dengan yang lain. Nah, jadi Islam ini adalah ekspresi raga. Banyak orang terjebak di wilayah ini. Isi daripada keislaman itu ada pada pertanyaan kedua. Dan isi daripada pertanyaan kedua ada pada pertanyaan ketiga. Nah, maka dari pertanyaan kedua itu, ma huwal iman, teologinya di situ, ilmunya ada di situ. Dari pertanyaan ini maka muncullah ilmu yang kita kenal hari ini dengan nama ilmu tarekat atau jalan, wasilahnya, isinya. Karena di rukun iman pertanyaannya ma huwal iman, maka Rasulullah menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya di antara kita, apakah sudah ada yang pernah ketemu Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui, mengingat sesuatu yang tidak pernah kita ketemu? Jawabannya pernah. Kita semua ini sudah pernah ketemu dengan Allah. Kita semua sudah pernah ketemu. Cuma dilupa, jangan lupawi. Kapan kita ketemu? Di alam azali. Di alam awal. Di saat pertama kali kita mendapatkan mandat kehidupan dan akan diutus oleh Allah menuju ke muka bumi ini dengan pangkat sebagai khalifah. Nah, dalam Al-Quran di situ wa asyhadahum ala anfusihim. Dan aku mengambil syahadatku, perjanjianku, aku mengambil kesepakatanku dengan dirimu. Alastu birabbikum, apakah aku ni Tuhan? Qalu bala syahidna, maka semuanya menjawab. Maka dalam interaksi ini kita pernah ketemu. Bagaimana caranya untuk bisa merewind pertemuan itu kembali? Maka inilah yang disebut dengan nama ibadah. Hakikat ibadah itu membangun kesadaran. Kesadaran di dalam jiwa kita, kesadaran di dalam pikiran kita akan keberadaan kita di muka bumi ini. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Tapi dalam makna lain, kata Al-Imam Ibnu Arabi, kalimat ini, hakikatnya ayat ini mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Maka kenalilah Allah di dalam dirimu. Maka dari pertanyaan ma huwal iman ini, inilah yang disebut dengan ekspresi jiwa. Ya, saya menamakannya ekspresi jiwa. Kalau Islam tadi ekspresi raga, ini ekspresi jiwa. Nah, ekspresi jiwa ini bisa kita
tuntaskan, bisa kita dalami dari pertanyaan ketiga, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Maka dari pertanyaan ini berdasarkan jawaban Nabi, karena Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Engkau seakan-akan melihat. Maka dari pertanyaan ini muncullah suatu ilmu yang kita kenal hari ini dengan nama tazkiyatun nafs, ilmu mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita mesti bertahap dalam proses pengenalan diri kita, membangun kesadaran kita, dan jangan hanya berputar-putar di wilayah ekspresi raga. Ya, ekspresi raga itu berkaitan dengan masalah pakaian, berkaitan dengan masalah ini boleh, ini tidak. Kita mesti lebih meningkatkan lagi, mesti menajamkan lagi pemahaman kita terhadap teologi beragama ini. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengasah, menajamkan pandangan spiritualitas kita untuk membangun kesadaran kita semua dalam menjalani regulasi amanah kita hidup di dunia ini dengan membawa misi ketuhanan. Jangan membawa misi sendiri-sendiri ke muka bumi ini. Kita ini orang yang diperintah, makhluk yang diperintah oleh Allah sebagai pengganti dirinya Allah, khalifatan fil ardi. Tentu misi kita adalah misi ketuhanan, yakni membangun peradaban dalam bingkai kasih sayang rahmatan lil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.